Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah fungsi linier untuk penerapan pajak dan subsidi ya teman-teman, pajak dan subsidi. Kemudian sekarang kita akan penerapan fungsi linier tapi yang selanjutnya. Yang apa teman-teman? Yang ketiga ya, fungsi biaya dan yang ketiga fungsi biaya dan penerimaan. biaya dan penerimaan. Apakah sudah pernah belajar sebelumnya di SMA tentang fungsi biaya dan penerimaan, total revenue, total cost, begitu? Belum, Bu. Sudah Belum, ya? Bu. Oh, belum semua? Yang dari Belum. Dari itu juga belum ya, teman-teman? Belum. Apakah sudah dibaca untuk Sudah. paketnya? Buku paketnya sudah, teman-teman, dibaca? Sudah belajar dari buku paket? Sudah, Bu. Sudah ya. Di buku paket ada semua, gitu. Buku paketnya Pak Dumairi. Baik, yang pertama itu total cost. Total cost itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost itu biaya tetap yang harus dikeluarkan. Jadi seumpama ini adalah total cost atau total biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang produsen untuk memproduksi suatu barang, itu terdiri dari variable cost dan fixed cost. Nah, biaya tetap itu biaya yang walaupun perusahaan itu tidak memproduksi apa-apa, tetap harus mengeluarkan biaya. Sedangkan yang biaya variabel itu tergantung banyak sedikitnya produknya itu diproduksi. Biaya tetap contohnya apa, teman-teman? Misalnya apa? Misal apa? Alat. Apalagi misalnya? Misalnya ini ya, misalnya. Kalian buka usaha fotokopi. Kemudian kalian sewa apa ya? Sewa gedung ya, sewa gedung untuk membuka usaha fotokopian. Maka fixed cost-nya apa, teman-teman? Satu, pasti ada sewa gedung. Sewa gedung itu misalnya sebulan 2 juta misalnya ya, sewa gedung sebulan 2 juta, mau fotokopimu itu ramai, mau sepi, mau tidak ada konsumen sekalipun, itu tetap kalian akan membayar sewa 2 juta. Kalau itu sangat laris sekali, sangat banyak pengunjung yang datang ya, kalian akan untung. Tapi kalau yang datang cuma 1 atau 2 mungkin masih belum BEP gitu. Kemudian biaya tetap lainnya misalnya apa? Gaji. Iya, misalnya gaji untuk 3 karyawan. Nah, masing-masing 500.000, berarti 1 bulan kan 1,5 juta. Walaupun itu yang datang untuk fotokopi di tempatmu itu hanya 5 pelanggan, kalian tetap harus membayar biaya gaji pegawaimu itu kan 1 bulan gitu. Nah, itu ya. Kemudian kalau variable cost misalnya apa? Tadi contohnya adalah fotokopi. Berarti kalau variable cost-nya apa, teman-teman? Satu, misalnya tinta ya, teman-teman. Tinta atau serbuk tinta untuk mesin fotokopi. Semakin banyak pelanggan, itu kan semakin banyak menggunakan tinta. Jadi tintanya bisa semakin banyak. Kemudian kertas. Kertas itu kalau banyak pelanggan juga membutuhkan 4 rem sehari misalnya, karena banyak pelanggannya. Atau sebulan bisa 10 rem. Tapi kalau pelanggannya sedikit, atau yang fotokopi di tempat kalian sedikit, bisa saja cuma 1 rem untuk 1 bulan. Maka biaya yang dikeluarkan adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Banyak sedikitnya mesin itu beroperasi ya, mesin fotokopi itu, atau banyak sedikitnya kertas yang digunakan, banyak sedikitnya tinta yang digunakan, tergantung dari banyak sedikitnya pelanggan yang datang. Itu konsep total cost, fixed cost, dan variable cost. Nah,
fixed cost itu biasanya konstanta, teman-teman. Jadi kalau misalnya TC sama dengan 200 ditambah apa? TC. Misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya TC sama dengan 200 ditambah 200 200 ditambah 500 Ki misalnya. Atau 200 ditambah 10 Ki misalnya. Betul ya? Nah, contohnya itu. Maka fixed cost-nya yang 200 itu. Yang ada Ki-nya itu variable cost. Jadi yang misalnya 2 Ki, 5 Ki, 10 Ki itu variable cost-nya. Misalnya saya contohkan. Mana yang variable cost, teman-teman? 50. Iya, 50 Ki. 50 Ki-nya ini namanya variable cost. Sedangkan 200-nya ini namanya fixed cost. Jadi 200 ini fixed cost. Betul. 50 Ki-nya adalah variable cost. Oke. Kita langsung ke soal, teman-teman. Silakan. Waktu itu saya menyarankan teman-teman bawa kalkulator atau mungkin ada catatan yang bisa untuk kalian tulis-tulis. PPT saya di print juga bisa gitu. Nah, ini ada contoh misalnya biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah 100 Ki. Nah, ini ditanyakan. Ditanyakan yang pertama, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 50.000 unit barang. Kemudian yang kedua, gambarkan grafiknya. Nah, kita ke yang A dulu. Diketahui fixed cost-nya 20 juta, variable cost-nya 100 Ki, dan Ki-nya adalah 50.000. Ditanyakan total cost dan grafiknya. Tadi untuk rumus total cost, gimana teman-teman tadi? Total cost tadi rumusnya apa? Total cost. IC ditambah VC. Variable cost. Variable cost. Ya, betul. Maka kita tinggal masukkan ya, teman-teman. Fixed cost-nya yang mana? Ini ya. 20. 20 juta. 20 juta. Ditambah variable cost-nya ini ya. 100 Ki. 100 Bu. 100 Ki. 100 Ki. 20 juta Dikali tambah 100 Ki-nya 50.000. 50.000 Bu. 50.000. betul. Ki-nya 50.000. Lalu sama dengan 20 juta ditambah 5 juta. 5 juta. Juta ditambah Oke, sama dengan gimana tadi? 20 juta Ditambah 5 juta. ditambah 5 ya, juta. ditambah ini 100 kali 5 juta. adalah 5 juta. 5 juta. 5 juta. Hasilnya 25 juta. 5 juta, Bu. betul. 25 juta Bu. Jadi besarnya biaya total adalah 25 juta. 25. Sampai di sini teman-teman. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Jelas ya ini Jelas, yang Bu. Jelas, Bu.
Laki-laki gimana ini? Tidak ada suaranya, sudah jelas atau belum? Sudah ya? Sudah jelas, Mas? Mas? Sudah, Bu. Jelas. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, kita akan lanjut. Lanjut ke yang selanjutnya ya, yaitu menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik, untuk mendapatkan sebuah garis, itu kita butuh minimal berapa titik, teman-teman? 2 titik ya. Jadi kita butuh 2 titik minimal. Jelas, Bu. Lebih dari 2 titik itu boleh. Jadi untuk membuat sebuah garis, kita butuh minimal 2 titik. Maka kita cari dulu teman-teman dengan menggunakan bantuan tabel. Tadi kan ada fixed cost ya. Fixed cost-nya adalah 20 juta. Nah, kalau fixed cost ini kan nanti gambarnya paling gampang itu, karena berapapun biayanya, perusahaan itu akan mengeluarkan biaya 20 juta. Jadi gambarnya nanti hanya garis horizontal saja gitu. Kemudian selain fixed cost, tadi ada variable cost ya teman-teman? Ya, Bu. Oke. Nah, variable cost itu tadi kita sudah mencari kan? Tadi ketika Q-nya berapa? Ketika tadi Q-nya di soal diketahui 50 juta. 50. 50.000 kok 50 juta. 50 juta. Ketika Q-nya 50.000, maka total cost-nya 5 juta. total cost apa? Sorry. Ketika Q-nya 50.000, variable cost-nya 5 juta. juta ya. 5 juta. 5 juta. Ya, ini kita sudah dapat ini. Kemudian sekarang yang total cost. Yang total cost. Tadi total cost itu adalah 20 juta. 25 juta. Fungsinya 20 juta ditambah 100. 100. 100 pi. Kemudian kita buat tabelnya. Untuk Q-nya 0, kalau Q 0 berarti kan 20 juta ditambah 100 kali 0. 100 kali 0 itu 0. Jadi ketika Q-nya 0, total cost-nya berapa teman-teman? 20 juta. 20 juta. Betul, 20 juta. Gitu ya. Jadi yang mungkin belum jelas, kita hitungkan di sini tambah 100 kali Q-nya 0 ya. Maka hasilnya adalah, ini kan habis, hasilnya 20 juta ditambah 0 itu 20 juta. Kemudian selanjutnya adalah, tadi kan kita supaya tidak menghitung lagi, di soal tadi diketahui Q-nya sudah 50.000 dan kita sudah mencari di poin A. Jadi cukup kita gunakan saja supaya kalau mengerjakan juga hemat waktu. Ketika Q-nya 50.000, TC-nya ketemu? Ketemu? Tadi loh, kita cari toh tadi. Q-nya 50.000, TC-nya? 25. Betul, betul ya. 25 juta. Ini sudah ada di poin A yang ini, penjelasan di ya perhitungan di poin A. Tuh. Ini adalah cara kita menentukan titik-titik yang nanti akan kita buat grafiknya. Setelah ini kita cari titik-titiknya selesai, kita menuju ke grafiknya. Tadi kan fixed cost 20 juta. Variable cost-nya untuk titiknya adalah 50.000, 5 juta. Untuk total cost-nya, ketika Q-nya 0, TC-nya 20 juta. Ketika Q-nya 50.000, TC-nya 25 juta. Nah, kita buat di sini, teman-teman. Nah, yang paling gampang itu yang mana tadi?
dari tiga ini apakah fixed cost, variable cost, atau total cost? Grafik yang paling mudah kita buat itu yang mana, teman-teman? Yang paling gampang sekali. Tadi kan saya katakan yang paling gampang yang mana? Yang Ya, betul. Betul. C, fixed Ya, cost. betul. Jadi fixed cost ini yang paling gampang kita buat. Jadi kalau kalian ada soal besok ketika mau kehabisan waktu atau bingung, paling tidak itu grafiknya ada fixed cost itu sudah ada nilainya ya. Daripada grafik kosongan nggak ada nilainya. Nah, paling tidak fixed cost yang betul. Fixed cost ini paling gampang gitu. Ini 20 juta. Ini 25. Nah, fixed cost-nya kan 20 juta. Kita tinggal tarik aja garisnya. Di sini, kemudian berapapun Q-nya, total cost-nya 20 juta. Berapapun Q, total cost 20 juta. Jadi, lurus. Nanti kalian, pakai penggaris ya supaya lurus. Saya kan tidak pakai ini. Ini tadi namanya fixed cost. Selesai. Gampang ya untuk grafik fixed cost. Kemudian selanjutnya adalah grafik variable cost. Nah, tadi ketika 50 juta untuk Q-nya, kok Q-nya apa? 50.000 untuk Q-nya, maka 5 juta untuk biaya fixed cost-nya ya. Ketika Q-nya 50.000, fixed cost-nya 5 juta. Ini 50.000 di sini. Kemudian 5 juta di sini. Kemudian yang satunya ambil kalau ketika fixed cost-nya 0. Kok fixed cost apa? Ketika Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, itu kan berarti variable cost-nya berapa? 100 kali 0. Berarti variable cost-nya 100 kali 0, 0 ya. Berarti di sini. Nah, sudah ada 2 titik di sini. Ini digabungkan. Nanti kalian pakai penggaris. Supaya lurus. Nah, ini variable cost-nya. Setelah variable cost ketemu, langkah selanjutnya adalah mencari atau menggambarkan total cost-nya. Untuk total cost itu kan tadi ketika 0, Q-nya 0, maka total cost-nya 20 juta. Q 0, total cost 20 juta. Berarti di sini ya teman-teman. Titik pertama di sini. Kemudian selanjutnya adalah ketika Q-nya 50.000, total cost-nya 25 juta. Berarti ketika Q 50.000 kita tarik ke atas. 25 juta. Ya, ininya 25 juta. Sudah ketemu 2 titik. Nah, ini dihubungkan. Nah, ini total cost-nya. Sampai di sini masih gampang ya, teman-teman. Oke. Ini tadi saya ulang fixed cost-nya, kemudian ini variable cost-nya, kemudian yang ini adalah total cost-nya. Ini gambar yang saya buat menggunakan penggaris di aplikasi sehingga lurus. Sampai di sini bisa dilanjut teman-teman atau mau dicatat dulu mana bagian yang mau dicatat? Kalau grafik ini bisa difoto, nanti bisa dibuat. Bisa lanjut? Udah selesai. Udah selesai. Nah, untuk soal ini sudah selesai sampai di sini. Jadi pengerjaannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk fungsi penerimaan atau total revenue.
Total revenue itu adalah fungsi dari Q dikali P. Jadi berapa Q-nya, misalnya ya, kalian memproduksi pena seharga 5.000. Nah, 5.000, lalu penerimaan kalian kalau pena 5.000 ini kalian jual 10.000 misalnya. Berarti penerimaan kalian misalnya 10.000 kali jumlah pena yang dijual. Ya kan teman-teman ya. Misalnya yang terjual 5, berarti 10.000 kali 5. Jadi penerimaanmu 50.000. Ya. Ada contoh soal, hasil jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 50.000 per unit. Berapa besarnya penerimaan bila terjual barang sebanyak 400 unit? Yang B ditanyakan bagaimana grafiknya. Oke. Nah, ini tadi kan P-nya adalah 50.000. Di soal sudah diketahui. Q-nya 400. Total revenue-nya tadi rumusnya gimana? Ini sudah ada di sini. P kali ya. P kali Q. Ya, Kali Q. betul. Mau dibalik juga boleh ya, Q kali P, sama saja hasilnya nanti. P-nya adalah 50.000. Q-nya 400. 400. Dikalikan coba hasilnya 20 juta. 20 juta. Cek, betul nggak 20 juta? Siapa tahu saya yang salah. Benar, Bu, benar. Benar, Bu. Kemudian dikasih ini ya, dikasih tanda jadi seperti ini. Kalau kalian menjawab soal, jadi total penerimaannya adalah 20 juta. Nah, sampai di sini gampang? Sulit? Gampang? Masih dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tidak dari soal ini sebelum lanjut? Boleh tanya ya. Belum ada yang ditanyakan? Sudah jelas teman-teman? Jelas, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Oke, nah teman-teman, ketika teman-teman akan membuat nanti grafiknya, misalnya grafik total revenue-nya, maka kita kan butuh beberapa titik ya. Di sini saya contohkan 3. Nah, 0 ini yang paling gampang. Jadi pastikan biasanya dalam tabel ada ketika Q sama dengan 0 gitu ya, karena cukup membantu. Titik pertama 0, titik kedua, supaya hemat waktu dalam pengerjaan, toh tadi di poin di halaman ini kita kan sudah mengerjakan untuk total revenue ketika Q-nya 400. Nah, ini kita gunakan. Jadi kan tidak usah kita menghitung. Soalnya di sebelumnya kita sudah hitung. Tinggal yang satu lagi, sebetulnya 2 ini cukup. Tapi nanti ketika mau grafiknya lebih tepat, maka kita butuh di tengah-tengah. Satu lagi, misalnya saya ambil Q-nya 100. Ketika Q-nya 100, total revenue-nya berapa teman-teman? 50.000 kali 100. Hasilnya? 5 juta. 5 juta. Nah, maka 5 juta diletakkan di sini. Ya, betul. Nah, setelah ketemu 3 titik ini, kita baru akan membuat grafiknya, teman-teman. Misalnya tadi, ketika Q-nya 0, total revenue-nya berapa ketika Q 0? 50.000. 50.000 kali 0 hasilnya berapa? 0. 0, Bu. Oh ya, ini loh, ketika Q-nya 0, total revenue-nya 0. 0. Jadi kalau barang daganganmu itu tidak terjual, maka kalian itu tidak memiliki pendapatan, tidak ada pendapatan yang masuk. Ini sudah kita buat. Yang kedua, ketika Q-nya 100 di sini, kemudian total revenue-nya
5 juta. 5 juta. 5 juta. Oke, betul 5 juta. Ketemu satu titik ini. Ini saya tebalkan ya supaya kelihatan jelas. Kemudian ketika ini sudah kita lakukan. Ketika Q-nya 400 di sini, total revenue 20 juta. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya apa, teman-teman? Ketemu titik, 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 diapakan? Titiknya Digabungkan garisnya. Gabung garis. jangan lupa ya kita gabungkan. Garis. Betul. Nah, ini TR sama dengan 50.000 Q. Oke. Silahkan mau digambar sebentar atau mau difoto. Nih ya, saya berikan yang agak bagus, yang bagus. Nah. Sudah, teman-teman? Lanjut ya. Yang keempat, Lanjut, Bu. oke. Teman-teman sambil membaca atau sambil melihat catatannya? Atau sambil mencatat tidak ini? Sudah, Bu. Oke. Ambil, Bu. Ya, kalau mau membuat grafiknya sekalian ya boleh, silakan. Nah, yang keempat itu adalah penerapan ekonomi analisis pulang pokok atau BEP. Ini di SMA juga sudah. BEP atau titik impas ya. Artinya apa toh kalau BEP itu, teman-teman? Gimana? Break-even point. Ya, artinya apa break-even point itu? Keadaan di mana? Iya, betul. Betul ya, Livia. Keadaan di mana tidak untung, tidak rugi, teman-teman. Jadi impas. Kalau misalnya kalian itu memproduksi kue tart gitu ya, butuh uang 50.000, kemudian pendapatannya juga baru 50.000, maka itu impas. Artinya kalian belum untung tapi juga tidak rugi. Jadi balik modal lah istilahnya gitu. Nggak untung, nggak rugi. Itu namanya pulang pokok atau break even point atau titik impas. Nah, keuntungan itu rumusnya adalah total revenue atau besarnya pendapatan total kita dikurangi dengan total cost atau besarnya biaya yang kita keluarkan. Apabila P atau mungkin keuntungan ini hasilnya positif, hasilnya positif, maka dia apa, teman-teman? Positif tapi lebih ya. Positif tapi lebih dari 0. Ini artinya apa? Untung ya. Untung atau laba. Kalau sebaliknya hasilnya itu negatif, artinya apa? Rugi. Betul, rugi. Kalau P-nya 0, berarti BEP. Gitu. Ya, break even point atau titik impas itu terjadi ketika total revenue atau total pendapatan kita itu sama dengan biaya yang kita keluarkan atau total revenue-nya sama dengan total cost-nya. Tadi saya sudah contohkan misalnya kue tart, untuk memproduksi kue tart kalian butuh modal 50,
kemudian pendapatan kalian 50, maka itu kalian impas. Belum untung juga tidak rugi. Tuh. Coba kita perhatikan soal ini. Pada persamaan, total cost sama dengan 400.000 ditambah 2.000 Ki, dan persamaan total revenue 4.000 Ki. Ada 3 yang ditanyakan ya. Yang satu, kapan ya perusahaan berada dalam posisi break-even point? Yang kedua, apa ya yang terjadi jika perusahaan memproduksi 800 unit? Yang ketiga, gambarkan grafiknya. Sudah siap dengan buku catatan masing-masing teman-teman? Sudah ada yang mengerjakan belum yang bagian soal ini? Belum ada? Belum, Bu. Oh ya, baik. Kita pelan-pelan. Kalau saya kecepatan ya bilang saja, sampaikan gitu ya. Kalau belum jelas juga menyampaikan ya teman-teman. Tidak usah malu dengan temannya. Yang belum jelas mana, nanti kita perjelas lagi. Daripada nanti belum jelas disimpan gitu ya. Ketika ditanya dosen, biasanya kan mahasiswa sudah jelas. Tapi keluar dari kuliah, tanya temannya, tadi kamu jelas nggak sih? Nggak jelas. Iya, sama ya, nggak jelas loh. Tadi katanya jelas. Tapi ketika kuliah selesai, tidak jelas gitu ya. Kita biasakan teman-teman. Jadi, kalau belum jelas, sampaikan belum jelas. Tidak perlu malu. Belum tentu juga temanmu yang tidak menyampaikan apa-apa itu sudah jelas. Nah, belum tentu juga gitu. Ada juga kan mahasiswa yang minder. Nah, untuk mata kuliah atau untuk kuliah, itu tidak perlu minder, tidak perlu takut bertanya, supaya teman-teman bisa memahami. Karena ini nanti kalau misalnya teman-teman di sini tidak paham, kemudian diam saja lah, selanjutnya itu bisa lebih tidak paham lagi. Kita kembali ke soal. Teman-teman, break-even point terjadi ketika total revenue-nya sama dengan total cost-nya. Total revenue berapa tadi di soal, teman-teman? 400 Ki, Bu. Oke. Total cost-nya? Total cost-nya 200 Ki. Total revenue-nya 400 atau 4.000 tadi? 4.000 Ki. 4.000 Ki. 4.000 Ki, total cost-nya adalah 400.000. 4.000 tambah 2.000 Ki. Lalu apa yang kita lakukan, teman-teman? Nyatukan Ki. Ya, kita Ki. kelompokkan ya. Yang Ki-nya ini kan positif 2.000 akan kita pindah ke sini jadi Min 2.000. oke, betul. Sama dengan 400.000. Ini hasilnya berapa nih? 4.000 dikurangi 2.000? 2.000 Ki, Bu. Dengan 400.000. Sama dengan 200. 400. ini ya, 2.000-nya pindah ke sini. 2.000. Ini sama dengan 200. jadi BEP. ya. Terjadi ketika Ki-nya 200. Ki 200. Sampai di sini jelas? Nah, Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bukan dulu ini tadi. Mau dicatat ya silahkan. Bentar ya, Bu. Oke. Itu sama progres Berarti di sini kayak hanya pindah ruas aja ya, Bu? Iya, dikelompokkan yang Ki sama
kita itu kan bisa menjumlahkan ketika itu sama. Misalnya istilahnya ya, kamu punya 2 apel, kamu punya 3 apel, kamu punya 2 jeruk. Nah, gitu. Maka yang bisa kamu jelaskan itu adalah ya 3 apel dan 2 apel itu bisa dijumlahkan. Tapi jeruknya itu kan tidak bisa dijumlahkan. Jadi misalnya jeruknya 3, apelnya 5. Apakah kamu jadi punya 8 jeruk atau 8 apel? Kan tidak. Tetap kamu hanya punya 5 apel dan 3 jeruk misalnya. Ini juga sama. Ini yang bisa dijumlahkan itu hanya yang sama, misalnya yang punya Q semua. Nanti kalau P ya yang P dijadikan 1. Tuh. Pindah ruas saja. Ya, sama-sama. Bu, mau nanya. Boleh. Mungkin nggak, Bu, TR-nya itu jadi minus? Jadi kayak min 4.000 Ki itu mungkin nggak, Bu? Tidak. Fungsi TR itu tidak minus, Mbak. Yang kemungkinan minus itu adalah keuntungannya, Pi-nya. Nah, yang kemungkinan minus itu adalah ini. Keuntungannya. Besarnya keuntungan bisa minus. Jadi kalau keuntungannya minus namanya rugi. Tapi kalau fungsi total revenue itu tidak minus. Jadi 4.000 Ki apa ya? Tadi misalnya P kali Q berarti total revenue-nya misalnya bisa 4.000, bisa 1 juta begitu. Karena kan produksi barang itu kalau tidak memproduksi itu kan 0. Nah, nggak ada produksi barang negatif. Paling-paling itu tidak memproduksi. Nah, kalau tidak memproduksi 0. Kalau 0 berarti total revenue-nya 0. Begitu. Maka nanti grafiknya pasti mulainya dari titik 0 tadi. Pojok 0 itu mulainya. Tidak minus. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Agnes. Yang lain silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan daripada bingung ya. Kita lanjut ya. Kemudian, bila perusahaan produksinya 800, apa yang akan terjadi, teman-teman? Tadi, total keuntungan sama dengan total revenue dikurangi total. Fungsi total revenue itu tadi 4.000. Total cost itu 4.000. 100.000 ditambah 2.000. Nah, setelah ini, silakan teman-teman memasukkan Q-nya. Berarti, yang ini ya, yang ini. 4.000 kali 400. 800. 400. Yang ini 400.000 adalah 2.000 ya, 2.000 dikali 800. Ini teman-teman, 4.000 kali 800 hasilnya berapa? 3.200.000. 1.600.000. 200. Kemudian yang ini hasilnya 4. Ini kan 1.600.000 ya ini. 1.200.000. Iya, Bu. Kok 2 kali 6 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000 ditambah 400 hasilnya 2 juta. 2 juta. Sama dengan 2 juta. ini 5.200.000. bukan ditambah ya. Dikurangin ya, 3 juta. 3.200.000 dikurangi 2 juta hasilnya 1.200.000. 200. Positif atau negatif? Positif. Positif. Artinya apa ini teman-teman? Untung. Ya, untung Laba. atau laba, betul.
Jadi, jika perusahaan memproduksi 800 unit, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 1.200.000. 200. Nah, teman-teman, jika seumpama besok di sini tuh ketemunya negatif, ada soal yang ketemunya negatif, maka kalian untuk kalimat kalimat penutupnya ini, kalimat conclusion atau kesimpulannya ini bukan memperoleh keuntungan, tapi perusahaan akan mengalami kerugian gitu ya. Kerugian. Ya, misalnya ini kan untuk positif. Kalau untuk negatif berarti mengalami Nah, kalau sudah di sini mengalami kerugian, maka di sini tidak usah ada negatif lagi, kan tidak ada ya jumlah uang negatif 1 juta gitu. Kalian membayar negatif 1 juta, itu kan kasus khusus ya. Tapi kalau uang real itu, kalau nyata itu ya paling tidak membayar 1.000 lah, 100 rupiah, begitu kan teman-teman. Jadi lazimnya atau pada umumnya itu nominal uang ini kan positif. Jadi ketika di sini nanti sudah ada kata kerugian, maka di sini tetap hasilnya positif. Gitu. Semisal, ini semisal. Semisal ya, ini hanya semisal di sini hasilnya adalah negatif 1 juta misalnya. Negatif 1 juta itu kan rugi. Nah, maka di sini maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian sebesar 1 juta begitu. Negatifnya sudah tidak ada lagi. Karena sudah terwakili oleh kata rugi. Kerugian. Nah, sampai di sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Kalau jelas teman-teman, apakah bisa lanjut ke selanjutnya? Bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Nah, teman-teman, ini adalah tabel. Saya ambil beberapa titik ya. 200 sama 400. Jadi 0, 200, dan 400. Dicoba dicari teman-teman. Semisal ini ya, semisal titiknya adalah 4.000 Ki misalnya. Berarti ketika Ki-nya 0, maka 4.000 kali 0 hasilnya 0. Oh, berarti ketika Ki 0, total revenue 0. Ketika Ki-nya 200, total revenue ya tinggal 4.000 kali 200, hasilnya 800. 800.000. Kok 800? Ya, 800.000. Kemudian ketika kita ambil Ki-nya 400, berarti 4.000 kali 400, hasilnya 1.600.000. 1.600.000. Nah, demikian juga dengan TC dan VC-nya. Kalau TC itu ya berarti 400.000 ditambah 2.000 kali 2.000 Ki. berarti apa gitu. Kok sorry ya teman-teman, ini seharusnya bukan 0 ya. Bentar. Iya. Nah, yang betul ini. Karena yang 0 kan hanya ininya ya. Tapi ini kan tetap. Jadi 400.000. Kalau 200 ya berarti 400.000 ditambah 2.000 kali 200. Gitu. Begitu juga dengan 400. 400 di sini misalnya 400.000 ditambah 2.000 kali Ki-nya 400. Maka hasilnya 1.200.000. Nah, silahkan dipahami dulu yang tabel ini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan.
membuat titik-titiknya ini masih bingung, maka grafiknya juga belum bisa, teman-teman. Jadi ini pastikan dulu teman-teman bisa, baru nanti bisa membuat grafiknya. Jelas teman-teman yang di sini? Kalau teman-teman itu belum bisa ya, belum bisa membuat langsung begini, teman-teman bisa menambahkan hitung-hitungannya di samping tabel atau di bawah tabel, silahkan. Jadi mau dibuat seperti saya tadi ya, di slide-slide agak awal tadi misalnya, oh ketika Q-nya 0, total revenue berapa, itu boleh mencantumkan di sini. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman membuat grafik seperti yang layar saya ini. Diperhatikan untuk apa ya? Untuk jaraknya ya, jarak skalanya. Misalnya satu titik, misalnya ini 1 cm mewakili 200.000, berarti 1 cm 200.000. Nanti 1 cm selanjutnya 400.000, 1 cm selanjutnya 600.000, 1 cm selanjutnya 800.000 gitu. Jadi harus sama, 1 cm mewakili 200.000 atau berapa gitu. Silakan dibuat teman-teman. Kalau yang sudah mencetak dari tempat saya dan ada grafiknya ya nanti tinggal kita menambahkan saja. Sudah dibuat teman-teman? Nah, silakan dibuat ya. Yang paling gampang dibuat yang mana, teman-teman? Dari sini ya. Ini total revenue, total cost, fixed cost, variable cost, fee. Yang paling gampang atau yang paling mudah dibuat yang mana, teman-teman? Yang mana? Yang mana yang paling mudah dibuat, teman-teman? Yang nggak nyampe semenit sudah selesai gitu ya. Tidak sampai semenit sudah selesai, tidak usah mikir, tidak usah takut salah, gitu yang mana? FC. Ya. FC-nya, Bu. Ya, yang FC. cost-nya ya teman-teman, fixed cost-nya. Cost-nya ini yang paling mudah dibuat. Mari kita buat fixed cost-nya sama-sama. Fixed cost-nya berapa teman-teman, di titik berapa ini? Fixed cost. Kita lihat total cost-nya. Nih, total cost-nya kan 400.000 tambah 2.000 Ki. Fixed cost yang mana ini? Ini namanya variable cost. Ini namanya, apa ini namanya? Fixed cost. Iya, betul. Benefit, betul. Nah, setelah itu fixed cost-nya jadinya berapa ini? Fixed cost-nya tadi. Ini loh fixed cost-nya. Berapa? Mana sih, Bu? 400. Iya, 400.000. Maka 400, Bu. nah, ini ya, di sini ya fixed cost-nya 400.000, kita tinggal tarik garis ke sana. Ini fixed cost. Silahkan nanti teman-teman pakai penggaris supaya lurus. Gampang ya, fixed cost itu cuma tarik garis aja di nominal fixed cost-nya itu. Nih, paling gampang. Lalu, selanjutnya,
variabel cost ya, teman-teman. Tadi di variabel cost, titiknya tadi 2.000. ketika Q-nya 200, fixed cost-nya 400.000. 100.000. Oke, betul. Ketika 200, fixed cost-nya 400. Fixed cost-nya 400.000 ketika Q-nya 200. Nah, kemudian selanjutnya adalah total cost-nya ya, teman-teman. Untuk total cost, misalnya kita ambil sama-sama 200 gitu. Ketika Q-nya 200, total cost-nya 800.000. 400.000. Nah, ketika 200, 800.000. Ini saya minta maaf ya teman-teman, saya betulkan dulu, ini kurang geser ini ya seharusnya. Sebentar ya, saya betulkan. Maaf ya, tadi ini apa ya, turun gitu grafiknya. Sebentar, saya betulkan dulu. Sebentar ya. Ketika 0, 400.000, ketika 200, 800.000. Maaf ya teman-teman, ini karena saya buatnya manual itu kalau geser satu semua jadi bergeser. Nah, semoga ini sudah lebih proporsional gitu. Masih anu ya, masih menggeser ya. Ini tuh biasanya sejajar dengan apa? Grafik total cost itu sejajar dengan variabel cost-nya, teman-teman. Kayaknya sudah bagus yang ini. Kalau tulisannya agak turun ya nggak apa-apa. Nah, oke.
Nah, paling tidak seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah total revenue. Total revenue-nya itu tadi ada titiknya. Misalnya, ketika Q-nya 0, maka total revenue 0. Ketika Q 200, total revenue 800. Maka kita buat ketika tadi ya, titik pertama kan di sini 0. Ketika Q-nya 0, total revenue 0. Ketika Q-nya 200, total revenue tetap 800. Nah, berarti ini dan ini kita hubungkan menjadi seperti ini. Kemudian, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa di titik ini namanya apa, teman-teman? Di mana total revenue sama dengan total cost. Ini namanya apa? Tadi. BEP. Kemudian mulai sini, ini kan apa ini? Total cost, apa ini namanya? Total cost-nya lebih kecil ya teman-teman, atau ini total revenue-nya lebih besar. Nah, maka ini adalah area untuk apa teman-teman? Laba ya, atau Laba. kemudian yang ini. Ini berarti Rugi. ya, betul teman-teman. Nah, seperti ini penjelasan grafisnya. Silakan teman-teman dipahami sebentar, kemudian bisa menambah coretan di catatannya. Ada yang ditanyakan? Masih mencatat? Bu, saya mau Masih nanya. mencatat, Bu. Ya, siapa dulu yang mau tanya ini? Siapa? Iya, boleh, silakan. Itu Bu, yang titik Q-nya itu kita pemisahan sendiri kan ya? Iya, boleh. Saya, betul. Jadi kalau misalnya saya mengambil 200, kalau nanti Suci ambilnya 300, ya nggak apa-apa. Gitu. Tetap nanti, Oke, Bu. kalau 300 tetap di sini kan, berarti 300. Kan hasilnya pasti nanti akan tetap di area sini. Nah, gitu. Jadi tetap di garis itu hasilnya nanti. Mau diambil titik. Iya, Bu. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi bebas teman-teman sebetulnya mau 200, mau 300, mau 500, bebas titiknya. Yang jelas tadi konsep awal ya, bahwa untuk membuat sebuah garis, kalian itu perlu minimal 2 titik. Mau 10 titik boleh enggak? Boleh. Tetapi kalau ujian, lalu kalian hanya untuk satu grafik membuat 10 titik, kebayang ya teman-teman, satu soal saja yang selesai, soal lainnya tidak selesai. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke. Nah, yang kelima itu fungsi anggaran teman-teman. Itu teman-teman bisa mempelajari dulu di buku paket ya, banyak-banyak membaca, entah buku paket, entah buku pengantar ilmu ekonomi makro, mikro itu ada iso cost, iso quan. Nah, yang kita bahas di sini adalah iso cost. Gitu. Atau teori produksi yang kaitannya dengan iso cost. Dan untuk teori konsumen itu ada budget line. Jadi kalau budget line itu kalian punya, konsumen itu punya uang, sejumlah uang tertentu. Nah, konsumen punya keinginan ya, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mungkin teman-teman mengalami misalnya gitu ya. Salah satu terutama yang mbak-mbak gitu ya. Awal bulan gitu sudah beli ini, beli itu, inginnya beli macam-macam. Tetapi semua itu bisa terbeli semua, tidak teman-teman sekali waktu.
Kalau budgetnya terbatas, itu tentu semua keinginan kalian yang ingin kalian beli itu belum bisa terbeli semua. Jadi harus bertahap. Nah, konsumen itu tergantung pendapatannya untuk membelanjakan barang-barang. Dibatasi oleh garis anggaran. Anggarannya berapa? Anggaran 1 juta kok ingin beli sepatu 5 pasang, baju 5 pasang. Nah, nggak bisa. Kalau dengan baju yang mungkin satu potongnya 100 sampai 200 ribu. Itu kalau anggarannya 1 juta ya, bisanya belinya cuma di bawah 10 pasang misalnya. Gitu. Nah, pada teori produksi itu fungsi anggaran mencerminkan batas maksimal kemampuan produsen itu untuk mengkombinasikan ya, atau untuk membeli lebih dari atau sama dengan 2 macam input berkenaan dengan jumlah dana yang tersedia dan harga masing-masing input. Jadi kalau kalian ingin menjadi penjual misalnya, itu kan juga dibatasi oleh modal kalian. Semakin besar modal produsen, maka produsen tersebut semakin punya kemungkinan yang lebih banyak untuk memproduksi barang-barang yang akan ia produksi atau ia jual. Kalau semakin terbatas ya berarti produsen itu ya semakin terbatas untuk membeli berbagai macam input. Kemudian pada teori konsumen itu fungsi anggaran mencerminkan batas maksimal kemampuan konsumen membeli 2 atau lebih barang atau output berkenaan dengan jumlah pendapatannya dan harga masing-masing output. Kalian punya uang 100 ribu, gitu. Mau untuk makan sebulan, maka ya pilihannya makannya tidak di Solaria terus tiap hari ya teman-teman. Kalau di Solaria paling 2 hari sudah habis ya 100 ribu misalnya. Jadi ya pilihannya konsumen itu ya tergantung dari jumlah uangnya atau pendapatannya dan harga barang tersebut. Gitu. Nah, untuk budget line itu M sama dengan XPX ditambah YPY. M itu jumlah produksi kalau dari sisi produsennya. Kalau dari sisi konsumennya, M itu jumlah pendapatan konsumen. Kemudian, X, variabel X di depan PX itu adalah jumlah input X-nya. Kemudian, PX itu adalah harga barang X. Y itu jumlah input Y. PY itu harga G 1 unitnya. Nah, misalnya teman-teman, buatlah fungsi anggaran seorang konsumen untuk barang X dan Y bila pendapatan yang disediakan 1 juta. Sedangkan harga barang X berapa itu? 5.000 ya. Dan barang Y harganya 10.000 per unit. Yang kedua, jika semua pendapatan yang dianggarkan hanya untuk membeli barang X, berapa unit barang X yang mampu atau yang dapat dibeli? Yang ketiga, berapa unit Y yang ia beli jika ia membeli 50 unit X? Yang keempat, gambarkan grafiknya. Untuk menjawab ini kita langkah per langkah. Yang pertama adalah diketahui M-nya 1 juta. Jadi anggarannya tadi di sini pendapatannya 1 juta. Ini ya. Kemudian PX, harga barang X-nya itu 5.000 diketahui di sini. Harga barang Y-nya 10. 10. Ya. Maka tadi rumusnya kita masukkan M sama dengan XPX ditambah YPY. Gitu. Tadi budgetnya atau pendapatannya 1 juta, kita masukkan 1 juta sama dengan PX-nya 5.000 ya, kita masukkan ke sini 5.000. X tetap X.
Kemudian PY-nya 10.000 gitu ya, ini PY. Masuk sini. Kemudian Y tetap Y di sini. Jangan dilupakan Y-nya. Kan yang diketahui cuma PX dan PY. Sementara X dan Y itu kan belum diketahui. Jadi tetap 5.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, setelah sampai di sini, langkah selanjutnya adalah kita hitung. 1.000. Ini bisa disederhanakan tidak teman-teman? Bisa, Bu. Hilang semua misalnya ini ya. Ya. Maka jadinya 1000 sama dengan 5X 5X tambah 10Y. Bisa disederhanakan lagi? Supaya jadi Bisa dibagi 5. ya, bagi 5 semua hasilnya 200. 200 sama dengan X tambah 2Y. ya, ditambah 2Y. tambah 2Y. Nah, ini hasil penyederhanaan dari fungsinya ya, teman-teman. Setelah ini baru kita akan memasukkan yang B dan C. Kalau yang B itu yang ditanyakan gimana, itu yang ditanyakan? Berapa sih X yang bisa Jumlah Y-nya? Y-nya beli barang Y enggak ini yang kasus kedua ini? Enggak. Jika sempat. Tidak ya, semua untuk barang X. Jadi Y-nya 0. Jadi di soal nomor 2 ini, ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Gitu kan yang ditanyakan. Nah. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa ditanyakan? Tadi ya, M sama dengan 5.000 X ditambah 10.000 Y. 1 juta sama dengan 5.000 X tambah 0, betul. Lalu hasilnya X sama dengan 1.000. X sama dengan 200 juta dibagi 5.000. X sama dengan 200. X sama dengan 200. Jadi teman-teman, ketika Y-nya 0, X-nya 200. artinya apa? Dengan pendapatan 1 juta tadi, dengan harga barang X 5.000 dan Y-nya 10.000, jika uang 1 juta itu dibelanjakan untuk membeli X semua, maka akan dapat 200 unit X. Tapi tidak bisa belanja Y. Hanya bisa belanja X saja. Nah, sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu ya, kalau belum ada yang mau tanya. Yang ini coba yang X sama dengan 50. Ada yang mau coba mengerjakan ini? Saya yang tulis. Yang maju, yang menyampaikan. Ada yang mau mencoba mengerjakan? Silakan. Siapa? Ada tidak? Teman-teman, salah satu mungkin? Elis? Elis ya? Ya, yuk Elis. Ya, mari Elis 1 juta. 1 juta sama Sama dengan dengan ini 5.000 kali 50. 250.000 Iya, betul. 250.000 ditambah. ditambah 10.000 Y. Ya, betul. Yang sama dikelompokkan, yuk. 1 juta.
1 juta kurang 250. Ya, ini positif dipindah sini jadi negatif, betul Elis? Sama dengan 10.000 Y. Kemudian ini kan hasilnya berapa ini, Lis? 1 juta Ya. 750.000 ya, betul. Sama dengan 10 Y. 10.000 Y. Ya, 10.000 Y. Maka Y sama dengan Y sama dengan 750.000 dibagi 10.000. Ya, betul. Maka Y sama dengan dihitung, Elis. Y sama dengan 75. Iya, betul. Tidak usah dihitung, tidak apa-apa sebetulnya. Ini kan nolnya 4 ya, teman-teman. Ini juga 4. Nah, gampang kan? 75. Jadi, ketika konsumen itu membelanjakan untuk X sejumlah 50 unit, dia bisa membelanjakan barang Y sejumlah 75 unit. Dengan asumsi sama ya tadi untuk budget lainnya 1 juta. Oke, Elis betul. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah grafiknya. Memang matematika dan nanti beberapa mata kuliah lain itu memang grafik itu tidak bisa terhindarkan, teman-teman. Jadi kita tetap mempelajari matematika, lalu analisisnya analisis matematis dan analisis grafis. Bahkan untuk pengantar ilmu ekonomi makro, mikro, teori ekonomi makro, mikro, kemudian untuk statistika dan sebagainya, kita masih akan bertemu dengan hitung-hitungan dan grafiknya gitu. Jadi teman-teman jangan apa ya, jangan ini dulu ya dengan grafik, jangan tidak suka dulu karena ini akan ketemu terus. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membuat grafiknya. Nah, silakan dari ini dicermati, lalu teman-teman mau tanya yang mana? Boleh saja tanya, boleh tanya misalnya itu kok ketika X-nya 0, Y-nya ketemu 100 itu caranya bagaimana ya boleh. Gitu. Kalau yang sudah paham pasti ini sudah tidak usah ditanya, tapi kan belum tentu yang lain sudah memahami. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dari slide ini dulu. Belum ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, boleh tanya, boleh, tidak usah sungkan. Sambil kalian mencermati, sambil membuat juga ya, silakan kalian membuat ini di buku kalian masing-masing. Saya akan presensi ya teman-teman. Memanggil, sambil memanggil. Oke, Liawati.
Liawati adakah? Liawati ada ya? Tadi pimpin doa. Immaculata Wahyuni? Silakan dijawab, Mbak. Ada atau tidak? Yuni? Ada, Bu. Oke. Menti? Menti ada nggak ya tadi? Ada, Bu. Oke. Anissa? Anissa? Ya, Anissa juga dijawab. Tata? Hadir, Bu. Oke. Dika? Mas Dika? Andika apa Dika, Bu ya? Dika dulu, Mas Wisnu. Vincencio Bu, Dika. Dika nggak ada ya? Nah ini, Mas Wisnu. Ya, Bu, hadir. Oke. Terus Tabita? Tabita ada nggak? Nggak ada. Dia Septianing Tias? Dia? Hadir. Oke. Paulina? Paulina? Oke. Paulina ada ya. Natasha Ananda? Ada, Bu. Oke. Sicilian ini ada ya? Livia? Oke, Livia ada. Stefanus ada ya tadi? Saya sudah melihat Stefanus. Intan? Intan? Intan datang nggak ya tadi? Ada, Bu. Ada orang. Oh iya, oke. Sudah ya, Intan. Setelah Intan, Ardian Banu Kusumo. Hadir, Bu. Oke, ya Mas. Kemudian Jalu Pradana. Hadir, Bu. Oke. Mas Jalu nanti pimpin doa penutup ya. Siap, Bu. Ya, baik. Kemudian Rahayu Chandra. Ya, Bu. Oke, ya Mbak. Mas Wiji. Andreas Wiji Laksono. Hadir, Bu. Oke, Mas. Hotni Mailan. Oke. Ya. Kemudian Desma Kalva. Ignatius Desma. Halo Mas Desma Ignatius Desma. Ada ya? Oke. Frinsa Pela. Pela ada ya Mbak Pela? Ada, Bu. Oke. Puspa. Kayaknya ini enggak datang sejak awal. Maya. Angel ya ini? Ada Angel? Oh ada ya. Hilda Angelina. Ya. Hadir, Bu. Oke. Fitriani. Hadir, Bu. Oke. Suci. Ada ya? Teresia. Hadir, Bu. Ya. Elis. Masih ada? Hadir, Bu. Oke. Samuel. Samuel masih gabung tidak? Masih, hadir, Bu. Ya, baik. Jennifer ada ya? Agnes May ada? Ardian Yogi ada? Hadir, Bu. Ya.
Suster ada, tadi saya sudah lihat. Kemudian Apriyana Wijayanto itu tidak Hadir, datang. Bu. Oh iya, Sus, baik. Widya, Ada, Bu. oke, Mbak Indah. Hadir, Bu. Ya, oke Mbak Indah. Lukas, Mas Lukas Bagas. Hadir, Bu. Ya, baik. Tarisa Nurmalita. Hadir, Bu. Ya, oke. Ino. Hadir, Bu. Baik. Evaristi Merlin. Evaristi ada nggak ya? Apakah bisa dinyalakan speakernya? Evaristi nggak ada. Martinus Kandaimu. Hadir, Bu. Oke. Yera Oria Dumexiloy. Hadir, Bu. Oke. Adrian. Hadir, Bu. Adrian Wirbitu ada? Ada, Bu. Ada. Oke, baik ya. Ya, terima kasih. Ya, oke, makasih teman-teman. Kita lanjut kembali ke sini. Ada yang mau ditanyakan tidak ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Tanya? Tanya atau apa ini? Tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Yakin? Sudah jelas? Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh tanya, boleh, silakan. Kalau yang ini sudah jelas belum? Bu. Ya, boleh, silakan. Itu ternyata yang atas nama Evaristi Merlin itu di grup BA gitu juga nggak ada. Yang atas nama? Evaristi Merlin di grup BA saya cek barusan nggak ada. Oh gitu ya. Sebentar Mbak. Ya. Oh iya, makasih infonya ya Mbak ya. Ini saya tulis tidak masuk. Ya. Gimana teman-teman yang ini? Yang ini saya harus menjelaskan apa? Boleh loh. Supaya dari tadi saya yang bicara gitu kan. Gantian teman-teman, yang mana? Sudah jelas semua belum yang ini? Atau kita bahas yang mana? Yang ini misalnya ketika X-nya 0, Y-nya 100. Ini sudah jelas belum dapatnya 100 dari mana? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Ketika X-nya 50, Y-nya 75. Dari mana? Udah tahu kan? Ini hitungan dari poin sebelumnya, dari pekerjaan yang ini. Ketika X 50, Y-nya 75. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Kemudian ketika 200, Y-nya 0. Ini juga sudah kita hitung di sini. Ketika X 200, Y-nya 0. Ini kan sudah kita hitung, lalu kita masukkan di sini. Gitu. Untuk membuat tabelnya, untuk membuat grafiknya sama seperti tadi. Ketika X-nya 0, Y-nya 100. X-nya 0 di sini. Y 100 di sini kan. Nah, titiknya di sini. Kemudian ketika X-nya 50, Y-nya 75. X 50, Y 75 di sini.
Ketika 200, Y-nya 0. X 200, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, ada 3 titik ini kita hubungkan. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai di sini sudah jelas, teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, materi kita yang fungsi linier itu sampai di sini, teman-teman. Jadi minggu depan, besok Kamis itu kan sudah akan membahas tentang fungsi nonlinier gitu. Jadi minggu besok Kamis itu nonlinear function yang matematikanya, lalu Senin penerapannya, begitu teman-teman. Untuk bab ini sudah selesai. Panjang memang bab ini, tapi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah jelas, teman-teman? Bisa memberikan reaksi kalau sudah jelas. Kalau tidak ingin dengan voice, bisa dengan memberikan reaksi, teman-teman. Saya lihat dulu. Mari diberi reaksi kalau sudah jelas atau belum. Sudah jelas belum, teman-teman? Oh ya, baik. Oke. Nah, teman-teman, kalau sudah jelas, sebelum kita mengakhiri seperti biasa ya, teman-teman, kita ada refleksi dulu, teman-teman. Nah, mari kita luangkan sedikit waktu untuk go to Mentimeter dengan kode 2100402. Silahkan www.menti.com. Tuliskan satu kata. Tuliskan satu kata yang menggambarkan perasaan mengikuti kuliah hari ini, teman-teman. Mari, silakan ditulis. Ya, silakan teman-teman menuliskan satu kata. Bu Nia, mau konfirmasi, Bu. Iya. Tadi itu saya belum bisa masuk LMS-nya. Jadi begitu kita buka, sama kayak Wiji juga, tinggal absen aja. Terus itu gimana ya, Bu? Di LMS-nya presensinya, nggak apa ya, Bu? Oh, ya. Mau pilih absen nggak apa-apa. Tapi ini tadi sudah saya presensi lewat SIA. Oh, gitu, Bu. Jadi Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ketika sudah saya panggili tadi, nggak apa-apa teman-teman, sudah aman. Sudah saya anggap P. Berarti ini nanti misal kita masuk ke LMS, milih absen nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Tidak memasukkan juga tidak apa-apa. Saya sudah memasukkan ke SIA. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Saya memasukkan ke LPKP di SIA, teman-teman, dan itu ada yang menyetujui itu tidak hanya dosen, jadi dosen akan menuliskan materinya apa, siapa yang datang, siapa yang tidak. Kemudian itu juga akan dikonfirmasi atau diverifikasi oleh teman-teman. Nah, biasanya bergantian tiap minggu. Kemarin misalnya saya minta tolong saya lupa minta tolong siapa ya, Mas Andreas Vici mungkin ya, kalau tidak salah. Nah, hari ini saya minta tolong Mbak Teresia Suci. Nanti Mbak Teresia Suci silahkan buka SIA-nya, lalu masuk ke akademik ya Mbak, lalu persetujuan LPKP.
Jadi yang tadi sudah saya panggili kemudian menjawab tadi, itu sudah otomatis P. Yang saya gunakan yang itu. Yang dibelajar diabaikan saja tidak apa-apa. Itu saya bisa memanual teman-teman. Jadi kalau kalian absen, menulis absen karena tadi sinyal dan sebagainya, kemudian ternyata kalian sudah mengikuti sejak awal tadi, saya akan mempekan kalian secara manual. Bisa, by system bisa. Nah, baik teman-teman, apakah slide pertama sudah ya untuk perasaan? Nah, terima kasih teman-teman atas tanggapan positifnya, tetap dijaga semangatnya. Nanti kalau teman-teman ngantuk atau apa, ada solusinya, yaitu silakan teman-teman itu berpartisipasi aktif, pasti nggak ngantuk gitu ya teman-teman. Tapi kalau cuma ini ya siang-siang, habis makan siang, ya bisa saja mengantuk kalau tidak aktif di kelas. Kemudian yang kedua teman-teman, silakan di slide selanjutnya. Nah, baik teman-teman, slide selanjutnya adalah refleksi kuliah hari ini, baik itu pemahaman materi, kemudian dinamika kita, motivasi kalian, sampai partisipasi di kelas, dan kebermanfaatan materi, silakan. Yang aktif menjawab di kelas juga saya catat ya teman-teman tadi. Selalu saya catat biasanya. Entah di kelas Zoom seperti ini tadi, siapa yang aktif menjawab itu kan kelihatan. Nah, saya catat. Kemudian yang di kelas WA misalnya, itu yang aktif menjawab juga saya catat. Nah, yang merasa belum terlalu aktif, ditingkatkan. Tidak usah takut salah. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Ini ada yang sama sekali tidak berpartisipasi di kelas online ya. Yang menjawab ada 3 mahasiswa. Nah mungkin besok ditingkatkan. Yang di sini tidak usah malu, teman-teman kan tidak tahu ini yang menjawab tidak berpartisipasi itu siapa, tapi diri kalian yang tahu. Maka kita sama-sama ya teman-teman, sama-sama misalnya, oh saya kurang berpartisipasi, berarti minggu depan bisa ditingkatkan, yang sudah berpartisipasi juga ditingkatkan, yang mengantuk bisa diantisipasi dengan berpartisipasi aktif atau dengan minum kopi sebelumnya atau apa, teman-teman punya cara juga. Oke. Baik teman-teman, demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Banyak terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita dan dinamika kita dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk hidup kita ke depan. Matematika ini dasar untuk teman-teman nanti menghitung dan memahami materi-materi teori lanjutannya, misalnya teori ekonomi mikro, makro, kemudian statistika, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Mari saya persilahkan, Mas. Mari kita doa bersama, teman-teman. Mari, Mas. Mari teman-teman dan Bunia, sebelum kita mengakhiri kegiatan perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kegiatan perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa materi yang telah diberikan dari Bunia dapat
kami tangkap secara baik dan nantinya dapat dituangkan pada saat ujian maupun latihan-latihan soal berikutnya. Doa yang kurang sempurna ini terus ku pasrahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya Mas Jalu. Panggilannya Mas Jalu atau siapa ini? Krishna, Bu. Oh ya, Mas. Mas siapa? Krishna. Oh, ambil nama depan dan paling belakang ya? Krishna boleh, Jalu boleh, Bu. Oh ya, baiklah. Ya, Mas Krisna, terima kasih. Ya, teman-teman, demikian perjumpaan kita. Saya goodbye dulu dengan teman-temannya. Sampai jumpa, teman-teman. Semoga kita bisa ketemu juga di kuliah-kuliah yang bukan daring ya. Semoga semester depan sudah keadaannya memungkinkan. Tetap semangat ya, teman-teman. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Siang Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Karena kamu